Halo semuanya, kembali lagi bersama alur anime Gungnang Gene. Seorang dukun terkuat yang mempunyai kekuatan bisa dikatakan sempurna dalam segala hal. Namun menjadi yang terkuat sekalipun tidak menjamin kehidupan bahagia. Nyatanya dia masih bisa kalah dalam pertarungannya kali ini. 良いお前のせいではない過ぎたからだだから Di ambang kematiannya, dia melakukan reinkarnasi yang di kehidupan selanjutnya bernama Saika, anak dari kedua bersaudara. Kakaknya bernama Glay yang lumayan kemaki, berbeda dengan Ruf, kakak pertamanya. Terlahir sebagai anak klan penyihir terpandang di mana sihir sangatlah penting. Tapi Saika dikonfirmasi tidak memiliki energi sihir apapun. Glay yang kemaki langsung mengejeknya. Meskipun terlahir tanpa sihir, Seika bisa memanggil atau mengendalikan roh terkuat yang pernah ditaklukkan dan bisa menggunakan kekuatan atau mantra di masa lalu. Hal itu dibuktikan ketika Seika memberikan pelajaran kepada Gla yang hampir menghajarnya dengan mengutus Shikigaminya supaya kapok. Dia bernama Yiva, salah satu pelayan yang bekerja di sana. Saat itu, Glay masih saja mengganggu dan mengejek Seika yang selain tidak memiliki sihir, ibu Seika juga merupakan maaf wanita simpanan. Di tengah bulian itu, ayah mereka datang untuk mengajak kedua kakaknya latihan sihir. Seika yang gak diajak pun meminta izin untuk melihat latihan itu. Niat hati ingin mempermalukan Seika yang tidak memiliki sihir dengan menantangnya, malah dia sendiri yang kena mental ketika melihat mantra sihir Seika lebih kuat darinya. Berhari-hari Seika pun belajar tentang dunia ini dan mantra sihir sampai tak terasa dia sudah berumur 11 tahun. Untuk mencoba hasil belajarnya, Seika pun memanggil roh jinak yang sudah pernah dia taklukkan di masa lalu bernama Yuki, yang wujudnya ini mengikuti umur Seika. Keesokan harinya, Seika tak sengaja melihat Glay yang ingin mencicipi Yiva. Dengan berdalih Yiva sudah membuat kesalahan kepadanya. Sehingga Seika langsung mencegah hal itu terjadi yang kali ini Glay tidak berkutik. Sebenarnya Yiva juga mempunyai bakat yang selama ini selalu dirahasiakan dari siapapun. Tapi Seika bisa melihat apa yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Di mana Yiva bisa melihat roh alam yang selalu berada di dekatnya. Bahkan mau mengikuti perintahnya. Berbeda dengan Seika yang dijauhi oleh roh tersebut yang di kehidupannya dulu dia juga pernah meneliti sekaligus mempelajari hal itu tapi dia selalu gagal. Sehingga pertemuannya dengan seseorang yang punya bakat seperti Yiva sangatlah dinantikan. Kemudian Seika membuat segumpalan api untuk uji coba Yiva agar kedepannya bisa latihan bersama. Hari ini tepat hari brojol Seika yang ke-12, di mana meskipun hari spesial, setiap tahunnya Seika sama sekali tidak mendapatkan kado apalagi dirayakan. Diberi kue, dikasih ucapan seperti kedua kakaknya. Meskipun begitu, Seika tidak ngeluh dengan kehidupannya. Malahan, Glay selalu mencari masalah karena iri terhadapnya. Yang tepat saat Seika kembali ditantang dengan dalih latihan, tiba-tiba muncul monster di sekitar rumah mereka. Di mana Glay yang songong malah lari terbirit-birit ketakutan ngumpet di bawah meja. Berbeda dengan Seika yang menuju ke arah monster itu dan melawannya seorang diri. Yang dengan sekali semburan sihir racunnya bisa menumbangkan kadal itu. Berkat keberhasilannya itu, Seika pun disuguhi berbagai makanan padahal ulang tahunnya sudah selesai. Dan ayahnya akan mengabulkan semua keinginan Seika atas pencapaiannya itu. Yang bahkan petualang veteran pun belum tentu bisa mengalahkan monster kadal terlebih sekali diserang tumbang. Dengan kekuatannya, Seika selaku anak penyihir terpandang ingin kekuatannya bermanfaat.
Intinya, Seika ingin sekolah di Akademi Sihir untuk memperdalam ilmu pengetahuan maupun sihirnya. Selain itu, Seika meminta agar Yifa juga ikut sekolah bersamanya dengan alasan untuk melayaninya. ロドネア魔法学園に入学させてください。ファを僕の従者として。いいだろう。父上。 Awalnya ayah Seika meragukan Yifa yang menurut beliau Yifa tidak mempunyai bakat sihir. Tapi Seika bisa membuktikan kalau sebenarnya Yifa mempunyai bakat sihir alami. 父上。 いいだろう。 Sementara Glay yang semakin iri dengan Seika pun langsung protes kepada ayahnya karena dia juga ingin masuk ke Akademi Sihir itu. Namun apa yang dia dapat? Ya, seperti yang Watashi mau, Glay malah dimasukkan ke dalam pasukan prajurit. Sementara Seika masuk ke Akademi Sihir, bahkan Yifa juga ikut bersamanya. Betul, keluarga mereka ini memang sangat memegang teguh tradisi yang jika sesuai dengan tradisi mereka, dua bersaudara tidak boleh mengarungi jalan yang sama. Padahal sedari dulu dia selalu mengejek Seika yang menurutnya tak punya sihir dan hanya mempunyai pilihan jadi prajurit. 一時は明日の午後。ルールは帝国の正式な立ち会いは私がしよう。 Glay yang ditutupi rasa iri dengki pun tak bisa menunggu waktu sampai besok hingga dia nekat menantang Seika untuk berduel. Yang dengan percaya dirinya, Glay terus dan terus melancarkan serangan hingga dia kena mental sendiri setelah disantet oleh Seika sampai pingsan. Mampus nggak tuh? Sebenarnya kemunculan monster kadal merupakan rencana Seika, di mana sebelumnya Seika sengaja memanggil roh peliharaannya untuk mengusir monster kadal dari sarangnya. Dan memang Seika sudah menyelidiki tentang keberadaan monster yang ada di sekitaran rumahnya. Bahkan si monster diberi penghalang supaya hanya bisa melihat Seika. Dengan kekuatannya, Seika bisa saja mengalahkan monster itu lalu ngamuk di kota dan menjadi penguasa. Tapi di kehidupannya kali ini, Seika hanya ingin seperti orang-orang lemah yang tak mau disanjung. 山を歩き回ってくれないか。エルダーニュートってモンスターがいるはず。今度こそ狡猾に生きる。 Singkatnya, mereka berdua telah sampai di Akademi Sihir Lodonea. Sebelum mendaftar, seluruh peserta dites dulu jenis sihir apa yang mereka kuasai di atas bola pengukur sihir, di mana Yifa memiliki bakat sihir api dan angin, sedangkan Seika sama sekali tak memiliki energi sihir. Yang hal itu menjadi ejekan murid-murid di sana yang menganggap Seika punya orang dalam sehingga bisa masuk ke Akademi Sihir ini. Saat keributan sedang ramai itulah ada murid berbakat yang menguasai 4 elemen sihir, yaitu api, angin, tanah, dan air, yang hal itu sangatlah langka. Ditambah dia hanyalah rakyat jelata bernama Amyu. 白く輝くんですよ。まだ見たことありませんが。これは4属性？実に興味深い。 Selanjutnya mereka mengikuti tes tertulis dan setelah itu masuk ke tes praktek sihir. Seluruh siswa diharuskan membidik objek yang sudah disediakan berdasarkan sihir yang dikuasai. Kebanyakan siswa hanya membidik satu elemen saja plus rapalan. Namun Yifa yang hanya berstatus budak bisa membidik 2 objek sekaligus sampai objek tersebut terusak. Tanpa rapalan pula yang membuat para murid dan guru kaget. Bahkan Seika selaku gurunya pun juga kaget melihat perkembangan Yifa yang begitu pesat. Selanjutnya giliran Seika yang awalnya diremehkan karena tidak memiliki energi sihir, tapi mereka seketika dibuat melongo ketika sihir Seika sangatlah berbeda dari yang lainnya, tanpa rapalan dan dapat membidik 3 elemen yang sebagian dari mereka belum pernah melihat sihir seperti itu. Selain Seika dan Yifa yang memiliki sihir unik dan kuat, ada yang lebih kuat dari mereka berdua yang bisa menghancurkan 4 objek sekaligus, yang orang itu adalah Amyu. Memiliki kekuatan seperti itu, Amyu diramalkan merupakan pahlawan yang akan melawan Raja Iblis kelak.
ひょっとして魔王が復活するとき、人の国から生まれるとされ。 Setelah segala ujian mereka hadapi, kini hari perayaan masuk ke akademi pun tiba, di mana ketika asik menikmati hidangan yang disediakan, tiba-tiba muncul 3 iblis yang terlihat dikendalikan oleh seseorang. Amyu yang mungkin bisa melawan para monster itu, sehingga Seika pergi mencari seseorang yang mengendalikan para demon itu. Dengan badan kecil seperti itu, sang iblis pun meremehkannya. Namun para anak buahnya langsung dibantai dengan mudah oleh Seika. 陽の層落下の術こいつだけもらっていくよ Sehingga sang iblis pun turun tangan sendiri untuk melawannya. Awalnya Seika sangat kewalahan karena sang iblis bisa dengan mudah menangkis semua serangannya. Bahkan Seika dibuat mati sampai 3 kali, meskipun akhirnya hidup kembali dan pertarungan pun terus berlanjut. おごったな。 捕まえた気はある。貴様の奇妙な。 Setelah Seika berhasil mengulik informasi bahwa iblis itu sedang mengincar Amyu yang digadang-gadang akan menjadi pahlawan. Finally, sang iblis pun akan dijadikan hidangan untuk naga peliharaannya dan... 魔王様でもこのようなドラゴンを。 Setelah kembali ke ruang kumpul, Seika mendapati kalau Amyu bisa mengalahkan para demon itu seorang diri. Melihat itu, Seika pun semakin tertarik untuk menjadi rekan sang pahlawan yang kuat dan akan menikmati enaknya saja untuk mencegah supaya tidak bernasib seperti kehidupan lamanya. Keesokan harinya, Amyu dan Seika diberi tugas oleh pihak sekolah. Saat menjalankan tugas itulah mereka mendapati lingkaran sihir yang membawa mereka memasuki ke sebuah dungeon, di mana kawanan monster yang hendak menyerang mereka langsung dibantai oleh Amyu. Dan saat dia lengah, Seika langsung menolong Amyu dengan elemen kayu yang langka miliknya. Namun lawan yang kuat kembali menyerang mereka. Di sini Amyu sebenarnya hampir mengalahkan mereka, tapi terjadi problem yang menyebabkan Amyu bisa dikalahkan. Melihat Amyu pingsan, Seika pun memanggil monster kelabang untuk membantunya. Kemudian setelah Amyu sadar, Seika pun memasang penghalang yang ternyata Amyu terkena kutukan. Padahal di tubuhnya tanda kutukan tersebut tidak ada. Sehingga Seika memindahkan kutukan itu menggunakan sehelai rambut milik Amyu. ないやっぱり肌のこれが君の身代わりになってくれる効くの？ああ Singkatnya, setelah berhasil mengalahkan para monster, kini mereka harus melawan bos dungeon supaya bisa keluar dari sini. Mereka pun bekerja sama saling membantu supaya bisa mengalahkan bos dungeon ini. Berkat taktik dari Seika, mereka pun bisa mengalahkan bos dungeon dengan mudah. Padahal sebenarnya Seika sudah menemukan pintu keluar sebelum pertarungan itu dimulai. Namun Seika ingin agar Amyu mendapatkan pengalaman bertarung supaya menjadi yang terkuat. Selain itu mereka mendapatkan hadiah pedang Misril yang langsung diberikan kepada Amyu. Sedangkan cincin sihir ini diberikan kepada Yiva yang membuatnya semakin disukai oleh roh alam. Dengan begitu mereka bisa keluar dari dungeon ini dengan selamat dan berhasil menyelesaikan tugas dari sekolah. Setelahnya, Seika pergi menemui gurunya yang menjadi dalang penyerangan iblis tempo hari, sekaligus orang yang memasang kutukan kepada Amyu. Yang ternyata gurunya ini merupakan mata-mata iblis untuk memusnahkan pahlawan, yaitu Amyu itu sendiri. Namun sang guru belum sadar bahwa saat ini kutukannya tidak menargetkan Amyu, melainkan bisa Seika pindahkan sesuka hatinya. Bahkan sekarang kutukan itu bisa dipindahkan kepada sang pengirim, sehingga sang guru dibuat tumbang oleh kutukannya sendiri. 世もつし込みたちもろもろ守るただ恨みあらぬ呪いって返せるんですよでも Tak terasa kini mereka sudah naik kelas, yang ketika mereka sedang menikmati upacara kenaikan kelas itulah Seika dan Yiva pun dipanggil Capsek untuk bertemu dengannya. Pada intinya Seika disuruh mengikuti turnamen gabungan yang diadakan di ibu kota bersama murid baru kelas 1 bernama Mabel.
Sedangkan Amyu yang tidak memenuhi syarat sebagai kandidat tersebut pun terus-menerus protes, hingga Mabel yang mendengarnya langsung menghadang Amyu. Untuk melihat siapa yang lebih pantas, Amyu pun menantang Mabel berduel menggunakan pedang latihan. Namun ternyata serangannya dapat ditangkis dan bisa mengalahkan Amyu dengan sangat mudahnya. Beberapa hari kemudian, Seika dan Mabel pun pergi menuju ibu kota, namun Yiva dan Amyu yang penasaran pun mengikuti mereka. Singkatnya, hari pertandingan pun dimulai. Awal pertandingan, Seika langsung bertarung melawan pendekar pedang tentara bayaran yang langsung meremehkan Seika. Namun Seika yang masih mabuk perjalanan tempo hari pun ingin menyelesaikan pertarungan ini secepatnya, sehingga Sayonara. Hakkei no jutsu. setelah menang, Seika pun duduk di bangku penonton bersama Yiva dan Amyu untuk menyaksikan pertarungan Bellum melawan Kylie. Sesaat setelah pertarungan dimulai, Bellum terus diam hingga Kylie dengan mudah membunuhnya tanpa bergerak sedikit pun. Padahal Bellum sendiri merupakan murid terbaik pengguna sihir air, yang ternyata Kylie mempunyai mata iblis yang bisa mengutuk orang yang dilihatnya. Selanjutnya, pertarungan Seika melawan Labinare, sang pengguna boneka, yang menggunakan golem untuk melawan Seika. Namun Seika langsung memanggil Ayakashi yang bisa mengalahkan Labinare dengan sangat mudah. Di babak selanjutnya, kini Mabel melawan penyihir tanah yang langsung memberikan serangan beruntun kepadanya. Namun Mabel dengan mudah bisa membelah batu itu sehingga sang penyihir pun kena mental yang akhirnya menyerah. Malam harinya, Seika kembali bertemu dengan mata-mata iblis yang sedang menjalankan tugasnya. Sempat berontak, namun Seika bisa mengatasi hal itu. Kini Seika akan mengulik segala informasi darinya menggunakan Ayakashi yang bisa membaca pikiran seseorang. Pada intinya, sang informan ini mengira bahwa Mabel adalah pahlawan. Dan sebagai mata-mata iblis, dia bertugas untuk membunuhnya. Dari sini bisa disimpulkan pihak akademi mengirim Mabel ikut turnamen ini untuk membuat pahlawan palsu, supaya Amyu sebagai pahlawan asli bisa terselamatkan. Setelah mendapatkan informasi, informan ini pun dimakan oleh Ayakashi itu sebagai hadiah. Di saat hendak tidur itulah Seika menyadari seseorang sedang mengintainya, yang ternyata Mabel ingin melukai Seika supaya tidak bisa mengikuti turnamen semifinal melawannya. Tugas Mabel sebenarnya adalah untuk dibunuh oleh Kylie yang merupakan kakak kandungnya, supaya para iblis mengira sang pahlawan sudah mati. Selain itu, dulunya Mabel dan Kylie dibesarkan oleh asosiasi perdagangan ini, di mana Kylie merupakan hasil eksperimen untuk menjadi prajurit bayaran yang tidak memiliki emosi. Untuk itulah Mabel ingin menuju ke final supaya bisa bertarung melawan kakaknya. Namun Mabel juga mempunyai tujuan sendiri, yaitu ingin membebaskan kakaknya dari eksperimen tersebut. Mendengar alasan itu, bukan berarti Seika akan mundur dari pertarungan. Kemudian keesokan harinya, Seika melawan Mabel di semifinal. Mabel yang menggunakan senjata aslinya pun tampak lincah dari sebelumnya. Namun kecepatan saja belum bisa mengalahkan Seika yang akhirnya Mabel pun kalah. Akhirnya babak final Seika melawan Kylie pun dimulai. Dengan menggunakan sihir gravitasi, serangan Seika pun bisa ditangkis dengan sangat mudah. Di mana Seika akhirnya memanggil Ayakashi untuk membantunya, yang dengan sekali serangan Kylie pun langsung tumbang. Setelah Kylie kalah, segel kutukan menjalar ke seluruh tubuhnya hingga dia terbunuh. Di sini Seika terbawa emosi yang membuatnya ingin menghidupkannya kembali. Namun di tengah ritualnya itu, Yuki segera menghentikan Seika dengan mengingatkan tujuan Seika yang ingin merahasiakan kekuatannya di kehidupannya kali ini.
Akhirnya Seika lah yang menjadi pemenang turnamen itu, dan setelah permasalahan itu selesai, perlahan Mabel pun bisa menerima kepergian kakaknya. Kemudian Seika dan yang lainnya kembali ke akademi dan terlihat kini hubungan mereka pun semakin dekat. Hari libur musim panas pun telah tiba. Seika yang merupakan anak bangsawan pun diminta untuk menyelidiki naga di kerajaan Australia menggantikan ayahnya yang sedang sibuk. Mendengar itu, Mabel dan Amyu pun ingin ikut bersama Seika. Namun Seika langsung menolaknya dengan alasan keluarga mereka sedang menunggu mereka di rumah. Sebagai gantinya, Yiva diajak untuk menemaninya. Tanpa diduga, Pangeran Astria bernama Cecilio datang sendiri menemui Seika. Setelah perkenalan itu, Cecilio malah terkesima dengan kecantikan Yiva yang tanpa basa-basi langsung mengajak Yiva menjadi haremnya. Bahkan Cecilio bersedia membayarnya. Namun Yiva tetap menolak itu. Kemudian Cecilio menceritakan permasalahan yang terjadi di negerinya, bahwa naga yang sedari dulu hidup berdampingan dengan manusia selama berabad-abad, bahkan menjadi simbol negeri ini, kini mulai bertingkah aneh dengan menyerang perkebunan dan ternak warga. Singkatnya, beberapa hari kemudian Seika dan Yiva pun telah sampai di ibu kota Astria, di mana Seika langsung disambut oleh naga yang hendak menyerangnya. Tapi serangan itu dihalau tiger api yang kini malah mengamuk mengincar Yiva. Seika pun langsung menyelamatkan Yiva. Namun sebelum tiger api itu digeprek olehnya, Zack, sang pemanggil sekaligus tentara bayaran yang disewa oleh Cecilio pun mencegah hal itu. Atas kejadian itu, Seika memarahi Yiva yang diam saja ketika dalam bahaya tadi. Meskipun Yiva kaget, Seika berharap Yiva minimal bisa melindungi dirinya sendiri. Ataupun setidaknya lari meminta bantuan kepada orang lain. Jangan diam-diam baik. Meskipun terbilang kejam, namun sebenarnya Seika tak ingin kehilangan Yiva. Seperti dia kehilangan kakaknya dulu, yang dimakan Ayakashi di depan matanya sendiri. Malam harinya Yiva datang ke kamar Seika untuk melapor kalau Cecilio benar-benar tertarik kepadanya, bahkan memintanya untuk datang ke kamar. Seika pun mengizinkan Yiva untuk bobok bareng. Sebelum tidur, Seika mengatakan jikalau Yiva juga tertarik kepada Cecilio, dia tidak melarangnya. Namun seperti yang kalian tahu kalau cinta Yiva hanyalah untuk Seika. Pagi harinya Seika akan pergi mendaki untuk mengecek sendiri keadaan naga itu. Sementara Yiva terus dihasut supaya mau menjadi haremnya Pangeran Cecilio. Untuk lebih meyakinkan Yiva, dia pun diajak Elise keliling untuk melihat para kandidat harem yang sedang belajar berbagai macam hal layaknya di sekolahan. Kembali ke Seika yang sudah tiba di sarang naga, dia langsung memanggil Ayakashi untuk menaklukkan sang naga lalu menangkapnya dengan jaring supaya sayapnya tidak rusak. Alasan naga itu menjadi galak adalah untuk menjaga telurnya ini. Setelah Seika membalik dan merawat telurnya dengan memakai sihir api supaya suhu di dalam cangkang merata, sang naga pun menjadi baik kepadanya. Sedangkan Yiva sendiri sedang dipaksa untuk menandatangani dokumen pembebasan budak. Cecilio berpikir dengan uang ini Seika akan menyerahkan Yiva kepadanya. Padahal sebenarnya Yiva lah yang tidak menginginkan kebebasan. Baginya menjadi budak pun tak masalah asalkan berada di samping Seika. Di saat Yiva sudah pasrah itulah Seika datang dengan menunggangi naga itu sekaligus telah menyelamatkan Yiva. Kemudian Seika mengajak Yiva untuk ikut merawat telurnya. Dengan sihir api miliknya akan mempermudah untuk menghangatkan telur. Namun setibanya di sana mereka langsung diserang Zack dan kawan-kawan yang memang mengincar telur naga itu. Kali ini Yiva sudah berani bertindak setelah diceramai Seika sebelumnya. Kemudian dilanjut dengan Seika yang memusnahkan lava tiger tanpa sisa lalu menangkapnya. Setelah melapor, Seika menyarankan Cecilio untuk ikut merawat telur sang naga. Mengingat dari dulu leluhur mereka juga melakukan hal yang sama. Namun Cecilio ingin agar Seika membunuh naga itu. Kalau tidak, Seika akan dipenjara dengan alasan telah menggunakan sihir untuk mengusik naga Astria. Namun tujuan Cecilio sebenarnya adalah untuk mendapatkan Yiva dengan cara apapun, sehingga Seika tidak bisa membendung emosinya. Pada akhirnya, Yiva sendirilah yang menolak Pangeran Cecilio secara halus.
Singkatnya, liburan musim semi pun telah tiba, di mana Amyu dan Mabel diajak liburan ke rumah Seika. Setibanya di rumah, Clay yang sama-sama baru pulang pun langsung menantang Seika berduel. Namun Amyu langsung menggantikan Seika sebagai lawannya untuk sekedar pemanasan. Meskipun Amyu kuat, Clay lebih pintar dengan taktik merapalkan mantra sihir. Amyu dapat ditipu dengan mudah. Amyu pun tak bisa protes karena di medan perang cara apapun diperbolehkan. 燃え盛るは赤俺の勝ち。卑怯よ。 Sebelum Seika dan Clay bertarung, seorang putri suci bernama Fiona datang menyapa mereka, sekaligus memprediksi kalau Clay akan kalah di pertarungan ini. Putri suci sendiri merupakan keturunan Miko dan memiliki darah kekaisaran yang otomatis mempunyai peran besar di negara. Dengan kemampuannya yang bisa melihat masa depan, Clay pun memilih untuk membatalkan pertarungan. Sebenarnya Fiona inilah yang ingin bertemu dengan Amyu, pengendali keempat elemen yang ditakdirkan menjadi pahlawan seperti yang sudah dia lihat di masa depan. Setelah perkenalan yang singkat itu, mereka pun mengantar Putri Fiona pulang ke ibu kota. Di tengah perjalanan, mereka dihadang para bandit yang mengincar nyawa Putri Fiona, di mana Seika langsung naik ke atas kereta untuk melindungi Putri Fiona. Dengan sangat mudah, Seika bisa menangkis semua serangan pasukan penyihir. Sedangkan Clay selaku kapten memimpin pasukannya untuk ikut menyerang para bandit itu. Kemudian diakhiri dengan Seika yang menangkap mereka hidup-hidup supaya bisa mengulik segala informasi dari mereka. ロックホール どうでしょう。これで全員捕まえましたよ。 Sebenarnya masih ada pembunuh yang diutus untuk membunuh Fiona, namun para pembunuh itu sudah habis tak tersisa oleh pasukan iblis sesuai dengan masa depan yang sudah dia lihat. は虚しく、次の襲撃はないのです。彼らの定め、その未来は来ないのです。 Setelahnya, Seika kembali bertemu dengan kepala sekolah yang memintanya untuk berpidato di upacara kenaikan kelas. Sementara di luar sekolah, pasukan iblis yang mengincar pahlawan sudah sampai di depan akademi. Sang kapten bernama Zormnem bisa melihat kekuatan orang lain. Muderev Orc terkuat, Loni sebagai Tamer atau penjinak terkuat, Bersellaria pengguna mata iblis, dan Ganesh sendiri merupakan bangsa iblis terkuat. Dengan pasukannya ini, kapten sangat percaya diri bisa mengalahkan pahlawan dan membawa masa depan yang lebih baik untuk bangsa iblis. Di mana saat Loni, Bersellaria, dan Gania masuk ke dalam akademi, mereka terkecoh dengan jimat buatan Seika yang terlihat seperti siswa. Berbeda dengan Muderev yang beruntung bisa bertemu dan bertarung langsung dengan Mabel yang asli. Namun Mabel tampak kewalahan karena Muderev kebal terhadap serangan fisik maupun keempat elemen, yang akhirnya Mabel pun diselamatkan oleh Seika menggunakan jimatnya. 軽い 面用な Kemudian mereka bertemu di titik yang sudah Seika rencanakan. Sebelum mereka kabur, Seika pun mencegah mereka terlebih dahulu. Melihat sosok Seika yang masih bocil, Muderev pun langsung menantangnya. Yang sedetik kemudian, kepalanya sudah terpisah dari leher. Dilanjut dengan Bersellaria yang mata iblisnya tak mempan terhadap Seika meskipun mata iblisnya lebih kuat dari Kyle ini. Yang malahan dia langsung mati ketika melihat ular putih peliharaannya. Bahkan peliharaan Loni juga langsung tumbang. Melihat itu, Loni yang seorang penakluk pun mencoba keberuntungan dengan menjinakkan ular putih itu. Tapi 僕と友達になろうよ。melihat para anak buahnya hanya tersisa satu, Zornem pun langsung meminta Ganesh untuk kabur baik menggunakan sihir teleportasinya, karena peluang menang sangatlah mustahil. Menurut penglihatannya, bocil di depan mereka ini merupakan inkarnasi dari sang raja iblis yang berpihak kepada manusia. Sedangkan dia akan mencoba melawan Seika sembari mengulur waktu. Namun meskipun Ganesh bisa kabur, dia tetap saja bisa dibunuh oleh Seika tanpa menyentuhnya. ま、逃がしたところで問題はないんだけどね。なんだ魔王は何者 Setelah kejadian itu, hanya Mabel lah yang tahu, dan keesokan harinya tibalah Seika untuk berpidato di depan semua siswa. Namun acara itu dihentikan ketika pasukan kekaisaran datang untuk menangkap Amyu. Dengan alasan Amyu telah membunuh semua demon yang berkunjung ke akademi.
Meskipun dengan alasan yang tidak masuk akal, Seika menghentikan Mabel dan Yiva yang hampir berontak dan menyarankan kepada Amyu untuk menurut saja. Padahal Seika tahu kalau kekaisaran hanyalah mencari celah supaya bisa membunuh Amyu. Untuk itulah Seika sendiri yang akan pergi untuk menyelamatkannya. Meskipun Yogi mencoba menghentikannya, namun kali ini Seika sudah muak dan akan menunjukkan seperti apa kekuatannya. Seika bisa dengan mudah menerobos kastel lewat udara dan bahkan mengetahui tempat Amyu dikurung. Setibanya di sana, Seika langsung diserang oleh para penjaga. Yang kali ini Seika benar-benar membunuh semua orang yang menghalangi jalannya itu. Setelah bertemu dengan Amyu, Seika malah kena semprot karena sudah nekat melakukan ini. Yang pada akhirnya Seika pun menjelaskan kalau pahlawan lahir bersamaan dengan Raja Iblis. Dan kali ini Amyu adalah pahlawan di masa depan yang sekarang keselamatannya sangat terancam. Kemudian Fiona menjelaskan bahwa saat ini tidak ada seorang pun yang menginginkan perang, baik dari bangsa iblis maupun manusia. Makanya dia berniat untuk membunuh pahlawan. Karena dengan adanya pahlawan berpotensi mengibarkan bendera perang. Sehingga Fiona pun menyuruh Seika untuk pulang dan dia juga berjanji akan menjamin keselamatan Amyu supaya bisa kembali ke akademi. Namun Seika tak bisa percaya begitu saja dan teguh terhadap keinginannya itu. Sebagai permintaan maaf dari seorang yang pernah saling mengenal, Seika pun menghidupkan semua pasukan yang mati dan memperbaiki kerusakan istana. Akibat dari kelakuannya menentang negara, mereka berdua pun dikeluarkan dari Akademi Sihir dan pergi ke kota Ragna yang tidak memiliki aturan untuk melanjutkan kehidupan sebagai seorang petualang. Tamat!